Ya, soal somasi Yoni Dores. Setelah undangan dari LMKN, ini juga kita dapat undangan dari mereka. Ini kan tadi sempat sebut udah 3 kali ke rumah Lesti, tapi sebelumnya apakah memang udah pernah komunikasi? Kita nggak tahu siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti. Kasus saya sama Lesti, mungkin dari awal gue udah tahu, saya tidak ada niatan apa-apa, dari awal juga hanya ingin soal. Halo teman-teman, saya sedang ada di kereta perjalanan menuju ke Semarang. Kemarin saya diwawancara oleh media infotainment. Ya, oke, kita lanjutkan lagi tentang Lesti Kejora dan Yoni Dores di channelnya Media Perantara. Nah, ini ada yang baru lagi, berita terhangat lagi di media sosial yang sudah bertebaran dan banyak diperbincangkan oleh para netizen. Seperti apa? Jangan lupa untuk like-nya dulu. Dan bisa berkomentar di bawah untuk meramaikan. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita play. Lesti akhirnya curhat ke Iis Dahlia soal somasi Yoni Dores. Setelah dituding melanggar hak cipta, Lesti Kejora meluapkan isi hatinya ke Iis Dahlia. Yoni Dores sendiri menegaskan tak menuntut uang, hanya ingin dihargai sebagai pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan selama bertahun-tahun tanpa izin. Nah, gitu ya. Lesti Jadi Yoni Dores itu sebenarnya tuntutannya apa sih? Apa mau cuma dihargai saja dari lagu-lagunya dari yang dinyanyikan oleh Lesti? Kan yang nyanyi lagu ini bukan Lesti aja ya, cuma terkenal sekali dibawa oleh Lesti. Oke, kita lanjutkan. Undangan dari LMKN, ini juga kita. Nah, ini yang terbaru sekarang ya, dari Yoni Dores dan pengacaranya. Mereka, oke, nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora. Undangan dari itu ya. Ini masih ada lanjutannya. Ini cuma pendek 30 detik saja dan postingan 3 jam yang lalu. Diposting oleh Fiorella L. Oke, kita lanjutkan. Ini kan tadi sempat sebut udah 3 kali ke rumah Lesti, tapi sebelumnya apakah memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen Lesti? Yang mana kita tahu Lesti itu jobnya banyak di mana-mana, dan saat itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti, dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya nggak tahu ya soal itu. Yang terakhir ini bukannya yang baju hijau tuh ya? Yang agak ngegas itu kan? ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mempublikasikan manajemennya di mana. Tapi setiap artis punya manajer masing-masing. Tapi kan tahu. Kalau memang ada manajer harusnya tahu loh. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis ternama siapapun pastinya kita kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya, apa dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya makanya saya datang. Gitu. Ini saya tambahin ya. Jadi somasi itu kan berupa teguran. Jadi di situ ada alamat kontaknya. Kalau dia pengen beretikat baik, komunikasi ada apa sih? Walaupun itu dari pihak manajemennya, nggak harus dari Lesti. Mempertanyakan tentang apa maksudnya Pak Yoni. Ditanya. Oke, itu ya. Bentar kita baca komennya. Mimin kayaknya fan Lesti karena bertanya sambil berani berdebat. Mantap, akhirnya ada wartawan yang mempertanyakan waras nggak melulu tanya yang nggak penting. Nah, lanjutkan Mbak. Oke, kita lanjutkan. kita nggak tahu siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora, dan bisa kita pungkiri ya, jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya
beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, ya, tapi akunnya berbeda. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini. Begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka royalti itu kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Nilai yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Kalau di YouTube itu kan langsung otomatis kena klaim ya. Itu sudah ada keputusan di YouTube sendiri. Ada ini settingan otomatis kalau kita mengupload video lagu orang lain, itu akun langsung akan terkena klaim hak cipta. Selama Bang Yoni Dores ini dia mendaftarkannya kan gitu. Kalau tidak didaftarkan ya kemungkinan nggak bisa ya. Tapi sekelas Yoni Dores pasti tahu tentang itu. Ini saya kok salfok sama ini ya. Saya yang pertama tadi nggak nyimak karena terlalu salfok sama mbaknya yang hijau ini, kenapa ya? Kok kayak bingung sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut. Kasus saya sama Lesti, mungkin dari awal juga udah tahu saya tidak ada niatan apa-apa. Dari awal juga hanya ingin soal datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan. Beneran loh, saya agak salfok sama ya mbaknya yang kemarin ngegas baju hijau itu. Dan ini pakai baju hijau lagi. Yaudah, dia haramkan makan uang pemerasan. Seperti yang kita Lihat ini yang baju hijau. jadi maksudnya Saya malah nggak fokus sama masalahnya. 3 kali tidak ada tanggapannya. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti. Saya bilang ke Kak Ilham, gimana kalau kita laporin, mungkin kalau sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau tanya informasi aja. Apakah ini Lesti? Apakah siapa yang nyuruh? Apa ini status siapa? Ini masalah laku. Kalau ini kayak gini, udah nggak dibayar lakunya, namanya pun nggak dicantumkan. Kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya. Selesai. Kita semua mungkin begitu. Jadi saya mewakili kita yang tidak berani mengangkat hal-hal seperti ini. Tadi itu kalau mau saya berkembang ini juga. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari lagi. Bukan beneran, saya malah nggak fokus sama yang masalahnya ini 3 orang yang di belakang ini santai, diem, anteng. Ini mbaknya kayak orang gelisah, itu kenapa? Habis makan apa sih? Kenapa sih? Enggak tuh. Gila kalau sampai Iya. polisi itu Tuh kayak orang bingung. nggak ada. Kayak wong linglung. Nggak ada apa. Linglung apa ya? Nggak ada niat apa aja mas. Pengen informasi aja. Saya pengen bilang ke dia mau Paulin itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dio tuh betul. Keluhan saya dulu bisa depresi dari awalnya itu. Jadi nggak ada sampai pemikiran saya membalas apa segala macam, nggak jauh lah. Saya tahu ya juga dengan susah payah saya bilang itu, dan nggak semudah itu saya memarah orang bilang dele apalagi deles ya daripada kan nggak mungkin, nggak ada jauh-jauh pikiran ini buat saya. Maksudnya pengen clear aja persoalannya siapa sih, misalnya ada yang di belakangnya siapa, kasih tahu lah, kasih tahu. Musiknya terlalu Di keras ya. konsen dan di malah di Keras masyarakat sekali tahu musiknya. yang di dalam Musiknya. itu bisa disusuri maksudnya. Jadi malah nggak Untuk fokus menelusuri sama aja, bukan penjelasan dari pasti tujuannya. Yoni Dores ini. Saya malah nggak bisa mendengar detail dari penjelasan Yoni Dores karena dengan
backsound musiknya ini. Tak baca komennya ini ya. Ibu yang belakang kenapa agak lain kayaknya lah? Iya. Berarti ini orang-orang yang menonton waktu nonton ini juga fokusnya salfok sama ini orang ini ya. Baju hijau kayaknya ada anak spesial ya. Kayak anak spesial. Oh gitu. Yang baju hijau seperti gelisah. Baju hijau habis makan apa sih lah? BNN please. Gak boleh seperti itu. Belum tentu ya. Jangan gitu. Oke. Off air itu bukan konser Pak Bapak. Ya katanya off air ya, bukan konser. Konser kan off air juga itu. Enggak gitu kah? Galfox sama si Ijo sibuk sendiri. Iya, kayak orang nggak bisa diam gitu ya. Lah, baju hijau lagi tuh yang belakang. Ini banyak yang salfok di komentar ini semua mengkomentari dengan mbaknya yang baju hijau waktu itu ngegasi ya kan. Tapi ya karena menghindar itu Kayak nggak betah diam gitu. Gitu. Jadi nggak ada semata-mata saya sengaja begacu loh, nggak ada. Tapi hati sama saya juga keluarga hati dengan lah. Nggak ada, apalagi sampai berkembang saya mau merasa apa segala apa jauh. Haram buat saya. Sebenarnya dari Yoni Dores ini niatnya nggak memeras gitu kan, sesuai dengan ini tulisan ini kan, Yoni Dores haram makan uang pemerasan. Jadi maunya dia dihargailah dari hasil karyanya gitu maksudnya. Bener gak sih? Oke, nih gimana nih? Malah fokus ke sini semua nih. Alah, oke. Ibu-ibu yang pakai baju hijau kelihatan gelisah, rasa takut kalau dituntut balik. Nggak tahu. Next. Halo teman-teman, saya sedang ada di kereta perjalanan menuju ke Semarang. Kemarin saya diwawancara oleh media infotainment, ya, Intens Investigasi, terkait tentang gejolak antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora, ya. Lengkapnya bisa dilihat di kanal YouTube-nya Intens. Tapi yang saya mau jelaskan begini, karena hal ini berlarut-larut kemana-mana. Poinnya, hak kekayaan intelektual itu, ya, itu bisa dilakukan gugat kepada orang lain ketika itu terdampak nilai komersialisasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Artinya apa? Artinya yang menyanyikan lagu itu mendapatkan manfaat komersil. Memang dalam haki itu, ya, ada dua, ada hak komersialisasi dan kemudian hak moral gitu ya. Tapi hak moral ini sekarang kita agak sulit bicaranya. Kenapa saya katakan agak sulit? Kalau semua orang menyanyikan lagu, lalu harus kemudian katakanlah ya izin kepada pencipta lagu, akses semua orang juga terbatas. Contoh katakan saya, ketika saya ingin menyanyikan lagu-lagu Yoni Dores, saya nggak kenal dengan Yoni Dores. Lalu bagaimana kemudian saya bisa mengakses dia untuk meminta izin? Nah, jadi ini penting ya, walaupun ada badan-badan yang dibentuk, badan-badan yang dibentuk itu kontekstualnya adalah ketika mendapatkan nilai komersil. Jadi kalau ada lagu yang kemudian dinyanyikan dalam pentas ajang-ajang kompetisi, ya, yang tidak mendapatkan nilai komersil langsung, ya, maka nggak bisa dilakukan tuntut menuntut, lapor melapor, ya, gugat menggugat, nggak bisa, gitu, ya. Kalau kemudian mau dikatakan, oh, Lesti menang kompetisi karena menyanyikan lagu itu, nah ini kan konyol, ya. Kalau kemudian Lesti menyanyikan lagu itu maka menang kompetisi, kenapa kompetitor lain menyanyikan lagu dari pencipta yang sama nggak menang? Ya kan begitu. Nah, ini konyol. Ini saya kira sangat konyol. Yang pernah dikatakan si baju hijau katanya itu menangnya gara-gara lagu. Ya nggak masuk akal. Kompetisi menyanyi itu ya pasti suara, teknik vokal kan gitu.
bukan dari lagunya. Ya memang kadang lagu itu juga penting, pas dengan dari karakternya juga itu biasanya gitu. Kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Konyol ya pandangan-pandangan begitu. Kembali saya katakan terkait hak kekayaan intelektual yang lebih dalam bicara tentang lagu, itu basisnya lagu ini kan seni. Maka basisnya apa? Menghibur. Ya, maka basis paling akhir baru bicara komersil. Kalau para seniman-seniman kita hari ini menciptakan karya seni, basis utamanya komersil, berhenti jadi seniman. Ya, jadi pengusaha atau jadi pengacara. Yang kemudian apa? Yang kemudian bicaranya material dan material. Gitu ya. Jadi saya katakan sangat sumir laporan polisi kepada Lesti, dan saya katakan Lesti sangat dapat dan sangat bisa melaporkan kembali Yoni Dores. Lengkapnya simak ulasan saya dalam kanal YouTube Intensif Investigasi. Oke? Thank you. Jadi intinya itu ya, ya seperti ini Lesti bisa laporkan Yoni Dores. Oke? Ya. Oke lah, lanjut saja. Next. Kan Lesti bukan cuma yang diajuin sama saya aja, banyak sekali kan nyanyi lagu saya, di mana-mana selalu nyanyi lagu saya. Masa bukan penciptanya nggak kenal? Ya, dia bawain lagu saya kemana-mana. Saya cuma minta konfirmasi dari Lesti yang cantik, nggak minta apa-apa. Apalagi sampai malas-malas dari Lesti, aduh tidak mungkin, haram Om Yoni harus begitu. Om Yoni Muslim, sama Dede juga Muslim, ya kan? Mungkin keluarga Om Yoni juga nggak mau terima duitnya, kalau duitnya dari hasil meres masih bisa cari duit lah, ya. Saya masih ada studio kecil-kecil juga, masih bisa. Silakan pelajari aja, gitu apa masalah sebenarnya, gitu. Jangan langsung ngecas karena nyanyi di TV, nggak ada. Saya nggak ngecas Lesti nyanyi di TV di mana, cuma masalah itu doang, lagu kenapa nggak? Oh, bisa dibilang jangan melebar kemana-mana lah, permasalahan kan penulis gitu. Itu aja. Oke. Terus apa? Terutama salah satu pesan juga buat anak-anak pencipta lain, saya maksudnya. Jadi biar yang lain menjadi pelajaran ini. Tolong kalau membuat cover minimal tulis nama penciptanya, biar gak hilang hak royaltinya, ya kan? Maksudnya gini ya, kalau cover gitu maksudnya harus ada tercantum nama pencipta atau di deskripsi gitu kah? Di deskripsi, di samping judul atau di deskripsi atau di pojok video kalau memang itu di cover gitu kan. Tapi kalau off air kan ya enggak ya. Dan gimana ya, maksudnya ini kan mungkin ya saya nggak tahu sendiri. Dari si Yoni Dores itu tidak berharap uang sih, katanya gitu ya. Temuin saya, hargai saya gitu ya. Karena katanya si Yoni Dores ini, Lesti itu sering membawakan lagu dari penciptanya Yoni Dores, miliknya Yoni Dores. Kira-kira gimana bolo, teman-teman? Oh alah Lesti mbok ya ndang ditemui, silaturahmi aja, dia nggak mau minta apa-apa tuh. Nah gitu kata siapa ini? Araceli. Kita lihat balasannya. Yakin lu nemui ke rumah kagak ada maksud, lagian dia ada manajer yang ngurusin kerjaan kagak ujuk-ujuk datang ke rumah. Ya udahlah, gimana pendapat kalian teman-teman para ini fannya Lesti apa ya? Leslar kalau nggak salah. Oke? Silahkan untuk berpendapat dan berkomentar di bawah. Oke? Ya nanti kalau ada perkembangan lagi akan saya up lagi ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.